Ayah bunda, kita perlu menjaga anak-anak kita agar tidak menjadi pelaku, karena mungkin saja kasus perundungan dan angka perundungan di Indonesia ini bisa ditekan. Bahkan bisa saja tidak ada sama sekali. Jadi kita perlu mencegahnya dari sejak dini. Ada beberapa cara untuk bisa mendidik anak-anak kita agar tidak menjadi pelaku bully. Assalamualaikum, halo ya bunda dan sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan kami juga berterima kasih untuk support dan dukungan selama ini terhadap channel Sakura. Semoga channel Sakura bisa lebih bermanfaat dan lebih berkembang ke depannya. Bulan November kemarin muncul lagi nih pemberitaan tentang kasus perundungan atau bullying. Seperti yang terjadi di Bandung di mana seorang siswa dirundung atau dibully oleh teman-temannya dengan dipakaikan helm. Dan juga yang terbaru adalah seorang anak SD yang dikeroyok oleh kakak kelasnya hingga koma. Dilansir pada Kompas 2022 pada tanggal 22 Juli bahwa berdasarkan data yang didapat oleh KPAI ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis, dan juga perundungan. Ini untuk yang terdeteksi atau mereka yang berani speak up. Tapi gimana untuk mereka yang hanya diam dan gak berani untuk berbicara kepada siapapun? Bullying ini atau perundingan ini cukup mengkhawatirkan untuk kita semua. Ini jadi PR kita semua karena gak ada orang tua yang mau anaknya menjadi korban bully atau pelaku bully. Dan tidak ada juga orang yang mau untuk menjadi korban bully. Nah, inilah yang menjadi PR semua orang tua bahwa bully ini bukan hanya sekedar verbal saja, bahkan semua bully itu berawal dari bully verbal. Pada akhirnya mereka ke bully cyber, sosial, dan juga akhirnya fisik. Dan ini yang benar-benar menjadikan bullying sebagai fokus kita semua untuk dihilangkan atau kita bisa menekan angka bully ini, karena efeknya, traumanya juga sangat bisa mempengaruhi kondisi individu tersebut. Tak banyak korban yang juga kehilangan nyawa, bukan hanya cuma trauma. Ayah bunda, kita perlu menjaga anak-anak kita agar tidak menjadi pelaku, karena mungkin saja kasus perundungan dan angka perundungan di Indonesia ini bisa ditekan. Bahkan bisa saja tidak ada sama sekali. Jadi kita perlu mencegahnya dari sejak dini. Ada beberapa cara untuk bisa mendidik anak-anak kita agar tidak menjadi pelaku bully. Yang pertama, kenalkan pada anak-anak kita tentang perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang. Kita sebagai orang tua perlu mengajarkan anak-anak kita untuk bisa memahami dan juga menghormati. Bukan hanya sekedar memahami tentang SARA dan sebagainya, tapi kita juga perlu menekankan mereka untuk bisa menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang mereka temukan dengan orang lain, pada orang lain. Contohnya seperti perbedaan bakat minat, kondisi ekonomi, kemudian kondisi fisik, latar belakang, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Tegaskan kepada mereka bahwa mereka harus bisa berdampingan, berteman, saling membantu, dan menghargai perbedaan dengan orang lain. Bukan berarti perbedaan itu bisa menjadi alasan kita untuk bisa membeda-bedakan setiap orang atau melakukan suatu perilaku yang tidak dibenarkan. 2. Ajarkan anak bagaimana cara berbicara dan cara memperlakukan orang dengan tepat.
kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa tidak semua hal harus mereka katakan tanpa memikirkan efek panjang dan tanpa filter perkataannya. Anak harus bisa menahan diri mereka untuk tidak langsung mengatakan apapun yang mereka rasakan tanpa mereka berpikir bahwa ini akan menyinggung perasaan hati orang lain. Nah, untuk cara memperlakukan orang lain, kita bisa ajarkan ke anak kita bahwa kalau mereka mau diperlakukan baik oleh orang lain, maka mereka juga harus bersikap baik dengan orang lain. Bukan hanya di sosial media, tetapi juga di dunia nyata. Yang ketiga, jelaskan kepada mereka tentang apa yang benar dan apa yang salah secara kontekstual. Dalam mengajarkan anak kita bukan hanya sebatas tekstual saja, tetapi harus secara kontekstual kita menjelaskan perilaku yang salah dan juga yang benar. Contohnya, ketika kita mengatakan bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang salah, mereka harus dihukum, ditegur, dinasehati, itu secara tekstual. Tapi secara kontekstual kita bisa mengajarkan anak kita bahwa kita harus bisa melihat konteks kenapa orang itu bisa mencuri. Jadi anak bisa paham bahwa oh ternyata pelaku itu mencuri karena ini. Dan juga kita bisa mengajarkan anak untuk bisa memahami bahwa ketika kita tahu itu perbuatan salah, maka ya sudah, tidak perlu diolok, dibully pelakunya, seperti itu. Kita juga bisa ajak anak untuk berdiskusi. Kita bisa mendiskusikan suatu contoh perilaku kriminal misalnya, kemudian kita tanyakan pendapatnya. Kita jelaskan tentang kesalahan perilaku tersebut dan bagaimana dampaknya pada korban, dan kenapa kita nggak boleh melakukan hal itu. Dengan informasi yang jelas, maka anak akan tahu dan memahami bahwa kenapa ia tidak boleh melakukan perilaku yang salah atau kriminal tersebut, dan mengapa tidak boleh ditiru, dan bagaimana cara mereka menempatkan diri mereka kalau mereka ada di posisi korban. Itu bisa untuk membangun empati mereka. Yang selanjutnya, berikan contoh yang baik. Nah, ayah bunda, semuanya itu berawal dari keluarga. Jadi, salah satu faktor utama pelaku bully adalah kita lihat dari faktor keluarganya. Apakah kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh yang baik untuk anak kita? Maksudnya adalah, contoh yang baik di sini ketika ada permasalahan, kita bisa menunjukkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kalau kita menyelesaikan masalah dan menunjukkan sikap kita yang terlalu agresif, maka anak-anak mungkin saja bisa mencontoh perilaku orang tuanya dan bisa mengikuti hal-hal atau cara mereka menangani masalah yang kurang baik kepada teman-temannya. Yang selanjutnya adalah dukung anak untuk bisa melawan perundungan atau bully. Kita harus mengajarkan kepada anak kita untuk berani melawan bullying. Ketika mereka melihat perilaku bully yang dialami oleh orang lain, mereka perlu melaporkan kepada guru, orang tua, dan orang sekitarnya. Diharapkan agar anak-anak juga turut serta membantu korban bully dan kasus bully ini dengan mereka melaporkan kejadian kepada orang dewasa. Dan sebenarnya kalau mereka diam ketika mereka melihat perilaku bully, itu semata-mata menjadi dukungan pasif untuk terus membiarkan perundingan itu terjadi. Betapa banyak orang yang merupakan korban bully yang mereka tidak tahu bagaimana harus mengatakan kepada orang lain. Jadi kita sebagai orang yang mengetahui kejadian bully tersebut, kita harus turut serta
untuk bisa menghentikan kasus bully tersebut. Jadi ayah bunda, kita semua memiliki tanggung jawab untuk bisa menekan angka bully, kasus bully di Indonesia. Karena kita bisa menjaganya adalah diawali dengan kita menjaga anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita agar mereka bisa menghargai dan menghormati orang lain. Ingat, upaya yang paling penting untuk bisa menekan kasus bully adalah dimulai dari kita sebagai orang tuanya dengan menjadi keteladanan, contoh keteladanan untuk anak kita dan memberikan banyak kasih sayang untuk mereka. Sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bisa menghargai dan menghormati orang lain dan tidak menyakiti siapapun. Semoga ini menjadi salah satu upaya yang bisa menekan kasus bully di Indonesia. Jadi semangat ayah bunda. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang parenting dari kita. Jadi tetap ikuti dan tunggu episode selanjutnya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama dengan belajar bersama dengan Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.